Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur panjang kembali lagi kita memulai pelajaran kita di awal semester tahun ini. Bagi yang prestasinya sudah bagus bisa dipertahankan, dan bagi yang masih kurang bisa untuk ditingkatkan lagi. Sebelum masuk ke materi pelajaran, terlebih dahulu mari kita tumbuhkan motivasi dan semangat dalam diri kita, sehingga bagaimanapun situasinya kita selalu terbiasa untuk belajar dan terbiasa untuk selalu ingin menambah ilmu dalam diri kita. Untuk pelajaran kita kali ini, yaitu pelajaran khat, adalah pelajaran yang sangat menekankan untuk praktek, yaitu kegiatan menulis, sehingga dalam kegiatan ini sangat perlu diperhatikan bagaimana cara-cara atau teknik-teknik dalam menulis sehingga tulisan kita itu bagus dan sesuai dengan standar penulisan atau kaidah-kaidah dalam penulisan huruf-huruf Arab atau huruf kaligrafi yang sedang kita pelajari. Untuk khat itu sendiri atau kaligrafi itu banyak jenis-jenisnya dan macam-macamnya, baik itu kaligrafi Arab atau kaligrafi yang menggunakan huruf Latin. Karena ini pertemuan pertama kita, baiklah kita tampilkan dulu beberapa jenis kaligrafi. Nah, untuk ini adalah khat sulus. Khat sulus ini sering kita jumpai di kaligrafi di dinding-dinding masjid. Untuk khat ini memiliki ciri khas, yaitu lebih besar daripada khat atau kaligrafi yang lainnya. Nah, kalau yang ini namanya khat riq'ah. Khat riq'ah ini bentuknya mirip kotak-kotak, cuma masih agak lentur sedikit, dan biasanya ditulis tanpa menggunakan harakat atau baris. Karena kalau di Arab itu bahasa aslinya kan bahasa Arab, jadi mereka mudah saja untuk memahami makna dari tulisan kaligrafi tersebut. Nah, kalau yang ini namanya khat kupi. Khat kupi ini lebih mengotak lagi dari yang tadi, dan biasanya sudut-sudutnya itu lancip. Untuk khat kopi ini biasanya ditulisnya juga tanpa menggunakan harakat atau baris, dan bagian-bagian kosong yang ada pada huruf tersebut biasanya dihiasi dan diisi dengan bentuk-bentuk bunga. Khat ini juga sering sekali digunakan atau dipakai untuk menghiasi dinding-dinding masjid. Nah, kalau yang ini namanya khat farisi. Khat farisi ini biasanya bentuk sinnya itu agak besar perutnya dan agak memanjang, sama dengan bentuk lam itu. Nah, kalau yang ini namanya khat naskhi. Khat naskhi ini adalah khat yang paling masyhur atau paling terkenal karena dia memiliki harakat, titik, dan baris. Jadi mudah digunakan untuk semua orang, baik itu orang Arab, orang Indonesia, orang Amerika, dan sebagainya, dan digunakan dalam penulisan Al-Quran karena memerlukan tanda baca ketika kita membaca Al-Quran. Berbeda dengan khat-khat yang sebelumnya tadi, yang sebagian itu ditulis tanpa harakat dan baris, sehingga untuk orang selain Arab itu agak kesulitan sedikit membacanya. Nah, untuk khat naskhi ini bisa dibaca oleh semua orang, baik itu orang yang masih awam, orang yang masih belajar Iqra, menggunakan khat naskhi untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, jadi itu tadi alasannya kenapa ketika orang memulai untuk mempelajari khat atau menulis itu, yang dipelajari pertama adalah khat naskhi, karena khat ini memiliki baris dan
memudahkan untuk dibaca untuk semua kalangan, baik yang baru belajar maupun yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Tentunya hal ini sangat penting untuk dipelajari karena berhubung di pondok itu sebagian besar untuk penulisan itu sering sekali digunakan penulisan Arab ketika kita menulis hadis, menulis bahasa Arab, menulis tasrif, dan mempelajari untuk menulis atau menyalin kembali isi pelajaran dari kitab yang sudah dipelajari di kelas. Marilah kita masuk ke pelajaran. Seperti biasa kita tulis dulu di atas itu ad-darsul awal atau pelajaran yang pertama. Nah, jadi dalam penulisan itu perhatikan huruf-huruf yang terletak atau menempel di atas garis dan huruf-huruf yang memotong ke bawah garis. Bisa kita perhatikan dari huruf alif di sana, kita lihat dia menempel di atas garis dan tidak memotong ke bawah garis. Lain dengan huruf ra, sin, dan lam, dia memotong ke bawah garis dan tergantung huruf-huruf yang kita tulis itu. Juga perlu diperhatikan dalam memegang pena, itu sebenarnya menentukan kualitas tulisan kita. Apabila kita memegangnya dengan bagus, dengan nyaman, maka tulisan yang kita hasilkan itu bisa lebih bagus daripada yang memegang penanya asal-asalan atau dengan tidak benar. Kalau kita perhatikan gambar di kitab atau di video, cara memegang pena yang benar itu telunjuknya itu melengkung ke dalam. Nah, itu yang benar. Kalau yang salah itu telunjuknya itu seperti melengkung ke atas dan seperti tidak menekan pena. Nah, jadi penanya tidak bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya kita tulis lagi di bawah al-ilmu baqin la yazalu. Nah, jadi pada materi pertama kita hari ini itu materinya menekankan pada huruf alif. Jadi banyak huruf alifnya di sini, baik yang alif tunggal ataupun disambung dengan huruf yang lain. Nah, tentunya kita harus ingat dalam menulis alif itu peraturan-peraturan yang perlu kita turuti atau kita penuhi. Nah, jadi di sini untuk ciri-ciri huruf alif yang benar itu, pertama ditulisnya itu dengan satu tarikan garis. Jadi sekali tarik saja itu jadi langsung jadi, bukan berupa huruf titik-titik ya huruf alifnya. Yang kedua, huruf alif itu ditulis miring sedikit condong ke kiri. Nah, jadi miring, bukannya tegak seperti tiang bendera ya. Yang ketiga itu ditulisnya itu dari atas ke bawah. Nah, jadi menulis huruf alif itu menulisnya dari atas ke bawah. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan, huruf alif itu seluruhnya atau seluruh badan itu berada di atas garis kertas yang kita tulis. Sedangkan kesalahan penulisan alif yang sering terjadi yaitu hurufnya itu ditulisnya dengan tegak, bukan dengan miring. Sedangkan yang benarnya itu huruf alif ditulis dengan miring. Yang kedua, hurufnya ditulisnya malah condong ke kanan, bukan condong ke kiri. Sedangkan alif yang benar itu tadi cirinya dia miringnya ke kiri, bukan ke arah kanan ya. Bisa dilihat di gambar. Nah, setelah kita tulis ad-darsul awwalu dan al-ilmu baqin la yazalu, selanjutnya kita sambung menulis di bawahnya lagi, itu ke bawah baris ya. Ar-rasulu Muhammadun wulida fi sanatil fili. Nah, jadi yang bagus itu sebenarnya kalau masih pemula itu ditulis tulisannya dulu, huruf-hurufnya dulu, baru dikasih baris. Jadi nanti hasilnya bisa rapi. Kalau kadang langsung ditulis barisnya atau harakatnya itu kadang suka bertabrakan karena belum tahu spasi atau jarak huruf yang akan ditulis di depannya. Jadi sering terjadi permasalahan seperti itu. Nah, untuk mensiasatinya itu ditulis huruf tulisannya dulu ya, baru harakatnya. Selanjutnya baru diberikan baris atau harakat pada tulisan yang kita tulis tadi. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan itu tadi posisi hurufnya, apakah
memotong garis apakah tidak, dan juga spasi antar baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu jaraknya berapa, itu diseimbangkan. Jadi ditulis dengan sungguh-sungguh ya sampai bagus tulisannya. Itu kan menggunakan pensil, apabila belum bagus bisa ditulis lagi atau dihapus, disesuaikan dengan bentuk huruf yang sebenarnya. Nah, silahkan untuk ditulis masing-masing. Dikumpul pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.